Assalamualaikum sahabat Awi Kertapati. Secara tidak sengaja, entah bagaimana saya nggak tahu, malam-malam kemarin ya sekitar jam 11 malam saya mendapat WhatsApp. Tapi WhatsApp itu memang sepertinya saya juga belum simpan tuh dari mana. Saya coba buka dan ternyata buku terbaru dari KRT Fakih Wirahadiningrat ini dengan judul Benteng NU Raya Balawi ini sudah menarik perhatian dari orang nomor 1 di Indonesia saat ini. Dan setelah saya cari informasi tentang WhatsApp tersebut, ternyata itu WhatsApp-nya dari Sespri 08, artinya sekretaris pribadi dari orang nomor 1 di Indonesia itu. Tapi terserah Anda percaya atau tidak, terserah. Tapi saya bisa pertanggungjawabkan informasi yang saya sampaikan ini. Dan saya mencoba untuk mengulas lebih dalam tentang isi dari buku ini. Buku karangan ini perdana kalau nggak salah ya, perdana yang ditulis oleh KRT Fakih Wirahadiningrat Benteng NU Raya Balawi. Nah, bagaimana ulasannya? Mari kita bahas. Sahabat-sahabat Awi Kertapati, setelah saya pelajari buku ini, Benteng NU Raya Balawi, yang kurang lebih ada 200 berapa ya, sekitar 265 halaman ini saya coba bedah isinya apa, dan ini merupakan sebuah police brief untuk negara karena isinya memang sebagai masukan untuk negara. Artinya apa? Negara memang wajib hadir dalam polemik diskursus yang sudah lama sekali ya, 4 tahun ini, mengenai klaim dari sekelompok klan Balawi atau para Habib di Indonesia yang mengklaim nasabnya tersambung ke Dzurriyyah Nabi besar kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan saya coba ringkas dari ulasan buku ini, kurang lebih ada 8 bab yang nanti akan saya sampaikan, saya kupas satu persatu. Nah, kita mulai dari police brief untuk negara ini ya. Jadi untuk ini sebuah data, informasi yang harus wajib dipelajari untuk negara dari tulisan KRT Fakih Wirahadiningrat ini tentang isu klaim nasab, atau ada juga infiltrasi simbolik dan ketahanan ormas. Ormas yang dimaksud di sini adalah PBNU. Dan ini juga memang sangat informatif sekali buat teman-teman semua, teman-teman di Nahdlatul Ulama atau para Nahdliyin. Buku dengan judul Benteng NU Raya Balawi, atau yang kalau saya bahasakan di sini, ini sebuah ancaman infiltrasi berbasis nasab, kemudian implikasinya terhadap stabilitas sosial, keagamaan, dan kebangsaan Indonesia. Yang pertama, tentang ringkasan eksekutif tentang isi dari buku ini. Jadi police brief ini itu merespon meningkatkan tensi sosial keagamaan di Indonesia yang bersumber dari polemik klaim nasab keturunan Nabi Muhammad SAW oleh sebagian kelompok diaspora Arab atau para habaib klan Balawi, serta implikasi terhadap Nahdlatul Ulama sebagai ormas Islam tersebar dan pilar stabilitas kebangsaan.
Nah, berdasarkan analisa historis, analisa genealogis, dan sosiologis, dalam buku ini, Benteng NU Raya Balawi, itu ditemukan sebuah pola yang sistematis yang dibuat oleh klan Balawi. Nah, polanya apa? Yang pertama, klaim nasab tanpa verifikasi otoritas internasional. Kemudian rekayasa narasi sejarah tentang keislaman dan kebangsaan bangsa ini. Kemudian infiltrasi simbolik dan struktural ke tubuh PBNU. Serta kapitalis identitas religius untuk memperoleh otoritas sosial, spiritual, dan politik. Fenomena ini berpotensi menimbulkan konflik horizontal. Delegitimasi otoritas ulama pribumi akhirnya terancam. Fragmentasi internal di PBNU juga terancam. Kemudian melemahkan ketahanan ideologis bangsa ini. Nah, negara perlu mengambil posisi aktif sebagai wasit ilmiah dan menjamin stabilitas tanpa masuk ke wilayah yang sangat teologis atau wilayah-wilayah di mana yang itu sudah dibahas di beberapa channel di sosial media oleh para pakar-pakar yang menstrukturkan melalui sejarah, kemudian membreakdown melalui DNA mereka, DNA para Balawi. Nah, jadi negara ini wajib hadir, walaupun sebagai wasit yang netral, tapi harus tegas dalam aspek administrasi, sosial, dan kebangsaan. Saya lanjutkan, tapi sebelum saya lanjutkan, saya wajib minum kopi dulu, karena pembahasannya sebetulnya sangat melelahkan sekali ya. Tapi ini penting untuk kita bersama, apalagi ini sebuah polis brief ini untuk negara, supaya negara cepat bertindak. Nah, di dalam buku ini juga kenapa polis brief, buku ini sebagai polis brief untuk negara itu ada yang melatar belakangi gitu loh. Ada yang melatar belakangi. Yang pertama, NU sebagai aset strategis negara. Dan Nahdlatul Ulama itu merupakan ormas Islam yang terbesar di dunia. Dan juga penjaga Islam moderat Nusantara. Kemudian sebagai benteng ideologi Pancasila dan NKRI. Dan sebagai aktor kunci dalam resolusi jihad 1945 dan konsolidasi kebangsaan. Jadi, di dalam buku ini, setiap konflik internal PBNU atau delegitimasi otoritasnya itu berdampak langsung terhadap stabilitas nasional. Kita lanjut yang kedua. Polemik klaim nasab Balawi. Di dalam buku ini juga menerangkan sebagian kelompok Balawi di Indonesia itu mengklaim diri sebagai durian Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan membangun otoritas sosial keagamaan berbasis klaim tersebut. Buku ini juga mengulas masalah utamanya. Yang pertama, tidak ada atau tidak terdapat pengesahan nasab klan Balawi ini dari otoritas pencatat nasab resmi di negara asalnya. Walaupun banyak orang tahu bahwa di negara asalnya klan Balawi ini juga imigran di zaman sana. Kemudian organisasi
yang dibentuk di Indonesia yang bernama Robito Alawiyah itu, yang ada di Indonesia, yang menaungi atau sebagai pengepul nasab ini, juga tidak diakui di negara asalnya. Yang ketiga, tidak ada respon isbat atau tidak ada proses mengisbat nasab Balawi ini dari nasab atau dari narkoba internasional. Ya, ada pun yang sudah dinarasikan oleh mereka bahwa narkoba ke dunia atau narkoba internasional yang mengisbat nasab Balawi, yaitu cuman halusinasi, karangan atau klaim saja. Dan kemudian Balawi tidak ada uji DNA secara genealogis yang terbuka dan akuntabel. Jadi mereka, kalau tidak saya salah dengar, yang beberapa saat lalu diulas oleh, saya lupa namanya ya, bahwa Balawi ini atau pentolannya seperti Rizik Syihab dan mantunya atau yang lainnya itu sebetulnya sudah melakukan tes DNA, tapi tidak dipublish karena ya hasilnya tetap meragukan. Atau yang meragukan, mereka tidak berhaplogrup J tapi G gitu loh. Nah, namun klaim tersebut, ya, klaim Balawi ini sudah diterima secara luas oleh masyarakat di Indonesia dan akhirnya melahirkan privilege keagamaan dan sosial di lingkungan masyarakat Indonesia, terutama di Nahdlatul Ulama. Dan kemudian buku ini juga menyajikan sebuah temuan kunci. Artinya apa? Di buku ini juga disebutkan ada diskrepansi sistem nasab atau perbandingan isbat nasab atau verifikasi nasab itu antara di Yaman dan di Indonesia. Itu sangat-sangat berbeda jauh. Secara aspek otoritas, kalau di Yaman itu jelas dengan narkoba resmi. Tapi kalau Balawi di sini itu cukup dengan yayasan pengepulnya, atau yang Anda pasti sangat familiar sekali, Yayasan Robito Alawiyah. Kemudian dari aspek verifikasi, kalau di Yaman sana, di Hadramaut, jelas ketat dan dokumennya wajib. Tapi kalau di Indonesia sangat longgar dan hanya berbasis klaim, halusinasi, dan seterusnya. Kemudian dari aspek isbat nasab, di Yaman itu wajib. Kalau di Indonesia nggak perlu, karena tidak diwajibkan. Kemudian dari aspek uji DNA, kalau di Yaman itu sudah mulai diterapkan. Kalau di Indonesia itu ditolak. Karena haram katanya. Kata si mantunya, Rizik Syihab. Duh, rokok saya sampai mati lagi ya. Jadi saya merokok dulu ya, sebentar ya. Tenang saja, ini banyak sekali soalnya ulasan mengenai buku ini. Dan ini serius, tidak main-main gitu loh. Sahabat-sahabat Alwi Kertapati. Kemudian berikutnya, buku ini juga menyebutkan bahwa ada rekayasa narasi sejarah. Rekayasa dari klan Balawi tentang nasabnya itu hampir 90% direkayasa semua. Dan ditemukan klaim-klaim bahwa Balawi itu ya, yang pertama, berperan dalam pendirian PBNU. Artinya perannya sangat mendominasi. Seperti yang ditulis oleh Lutfi bin Yahya itu bahwa Balawi sebagai pendiri NU. Ditulis dalam sebuah buku dan dicari-cari bukunya sekarang nggak ada. Kemudian Balawi mengklaim terlibat dalam proses kemerdekaan RI 1945 yang lalu. Dan lucu lagi, Balawi itu menjadi leluhur Wali Songo. Ini yang ahli tentu saja pasti ketawa-ketawa sampai hari ini. Itu Bagus Mogi, sahabat saya. Kemudian Balawi itu menciptakan atau berperan aktif dalam menciptakan simbol negara seperti Garuda Pancasila, bendera merah putih. Nah, kajian sejarah ini menunjukkan yang keempat tadi, klaim
berperan dalam pendirian NU, terlibat dalam kemerdekaan RI, kemudian menjadi leluhur Wali Songo, kemudian menciptakan simbol negara seperti burung Garuda, bendera merah putih. Nah, ini tidak ada bukti dokumenter yang mendukung klaim tersebut. Lalu, buku ini juga menyebutkan bahwa infiltrasi simbolik dan struktural. Nah, pola yang dibuat oleh Ba'alawi yang teridentifikasi ini juga termasuk dari salah satu upaya Ba'alawi bagaimana memang terus menjadi rayap di Nahdlatul Ulama ini. Saya jadi ingat kalau kita baca judulnya ini ya, tentang infiltrasi simbolik dan struktural. Saya pernah tinggal lama di Makassar, kurang lebih 5 tahun yang lalu. Jadi kalau di sana itu mempunyai tradisi, ketika mengalahkan lawan dengan berbagai macam strategi nggak bisa, yang terakhir adalah dengan pola menundukkan kemaluannya. Artinya di sini, pernikahan antara Ba'alawi dan pribumi ini menjadi pernikahan yang strategis dengan keluarga ulama pribumi. Banyak kan di Tegal, apalagi di daerah Pasuruan, yang terkenal dengan mentarimkan. Kemudian dominan tarekat dan lembaga spiritual, meskipun Jatman yang sekarang ini sudah sudah dibersihkan dari kelompok Ba'alawi atau afiliasi Ba'alawi ini sudah hilang dari Jatman, toh mereka juga bikin lagi kan organisasi yang sama bernama Jatma, dan kemudian infiltrasi struktur ormas. Kita tuh bersamalah, Habaib tetap hari ini menduduki jabatan strategis di PBNU. Kemudian klaim otoritas moral berbasis nasab, ya seperti yang Anda ketahui sekarang, meskipun ini sudah sangat menurun sekali, dan ini sebuah informasi yang menarik buat sahabat-sahabat AW Kertapati, dan mungkin Anda juga sudah merasakan atau mendengar informasi di daerah Anda masing-masing bahwa Ba'alawi memang sudah mulai terkucilkan, artinya sudah menurun intensitas kegiatan mereka, sudah menurun kegiatan-kegiatan mereka yang intinya selalu mengadakan pertunjukan sholawatan. Dan perlu diingat bahwa sholawatan dari mereka itu bukan kita disuruh bersolawat. Mereka mendirikan panggung, kita disuruh menonton pertunjukan sholawatan. Bukan seperti kiai pribumi yang mengadakan haul, mengadakan peringatan yang populer di Islam ini, ziarah kubro kemudian dan seterusnya, itu berbeda dengan para kiai pribumi, bahwa kita memang benar-benar disuruh sholawatan bersama, bukan untuk melihat orang bersolawatan. Kan Ba'alawi memang begitu, kita disuruh atau dipaksa untuk menonton orang sedang bersolawat, bukan kita terlibat langsung bersolat bersama. Dan dari keempat yang saya sebutkan tadi, infiltrasi simbolik dan struktural yang mereka bikin ini, pola yang teridentifikasi itu seperti pernikahan, dominasi, infiltrasi, klaim otoritas, itu berdampak akhirnya kepada delegitimasi ulama lokal, terkikis. Walaupun sekarang sudah mulai ada nampak perubahan-perubahan yang sangat signifikan, artinya ya ulama lokal ini lebih dihargai lagi sekarang ini. Kemudian menimbulkan dampak juga segregasi sosial berbasis keturunan. Ini masih kuat di masyarakat. Dan yang berikutnya adalah fragmentasi internal Nahdlatul Ulama, dan sekarang masih ini terjadi. Kita lanjut. Yang keempat, buku dengan judul Benteng NU Raya Ba'alawi ini juga menyuguhkan informasi bahwa implikasi terhadap ketahanan nasional, bahwa klaim nasab Ba'alawi ini
itu mengandung resiko. Apa resikonya? Konflik horizontal berbasis identitas agama. Delegitimasi otoritas ulama Nusantara terkikis. Kemudian, melemahnya peran Nahdlatul Ulama sebagai benteng moderasi Islam. Kemudian, tumbuhnya feodalisme religius yang bertentangan dengan Pancasila. Karena mereka coba menggeser-geser nih falsafah negara kita ini. Kemudian, kerentanan terhadap proxy war ideologis dan implikasi transnasional. Ini sangat rentan sekali, ya. Sangat rentan sekali kita akhirnya berperang secara ideologis kepada Balawi. Dan apalagi infiltrasinya sangat-sangat membahayakan buat transnasional. Nah, ini juga ada sebuah analis kebijakan dari buku ini. Buku Benteng NU Rayap Balawi. Yang kita bahas pertama adalah posisi negara. Negara tidak menghakimi ideologis, tetapi wajib menjamin keadilan sosial, mencegah manipulasi identitas agama, kemudian menjaga stabilitas ormas strategis, PBNU terutama, memastikan klaim genealogis tidak dipakai untuk dominasi sosial politik. Kemudian yang kedua, resiko jika negara diam. Nah, ini penting sekali. Di buku ini juga memaparkan sebuah fakta adanya Balawi terus sampai hari ini juga melakukan banyak upaya untuk mengatrol nasabnya lagi. Ini sangat berbahaya sekali buat keutuhan bangsa ini. Yang pertama, eksalasi konflik terbuka antara PBNU dan kelompok tertentu. Akhirnya kan banyak penyusup nih, ada Wahabi, ada Wahaboy, ada macam-macam kan. Kemudian kriminalisasi akademis dan aktivis. Nah, ini sangat penting sekali. Ketika saya di Tuban kemarin tanggal 22 Januari 2026, saya di hadapan Kiai sepuh kita, Kiai Marzuki Mustamar, memberikan banyak informasi bahwa beliau ini sudah dikriminalisasi oleh kelompok-kelompok Balawi di Jawa Timur, agar beliau diam, agar beliau boleh terus berceramah seperti memang jadwal beliau ini kan padat sekali, tapi tidak boleh lagi membahas mengenai nasab Balawi, apalagi kuburan palsu. Kalau itu tetap dilakukan, itu akan dilaporkan ke polisian. Ya, mungkin mereka mempunyai data tertentu dari beberapa vlog beliau. Itu yang pertama. Yang kedua, ditekan lagi. Kalau Kiai Haji Marzuki Mustamar mau bergabung dengan Balawi, itu akan diberikan jembatan, atau Balawi ini menjadi arranger agar Kiai Marzuki Mustamar ini menjadi kandidat kuat ketua PBNU di Muktamar nanti, atau tahun ini 2026. Jadi kan jelas Balawi hari ini sudah memulai mengkriminalisasi ulama-ulama yang kuat bersuara mengenai nasab palsu Balawi, mengenai kuburan palsu Balawi, dikriminalisasi menggunakan partai coklat atau parcok. Ini fakta. Dan ini yang dikatakan kepada saya oleh Kiai saya, Kiai Marzuki Mustamar. Dan ini bisa dipertanggungjawabkan, pernyataan beliau ini. Nah, kalau negara diam, delegitimasi negara sebagai wasit tidak akan tercapai, meskipun sebagai wasit yang netral. Kemudian, erosi kepercayaan publik kepada negara terkikis. Apalagi sekarang banyak sekali proksi-proksi yang bermain di negara ini, luar atau negeri, dengan kapitalisasi buzzer dibayar untuk mengacaukan negara ini. Dan
Kembali lagi, buku Benteng NU Raya Balawi ini juga memberikan opsi kebijakan ke pemerintah. Opsi yang pertama tentang status quo. Negara tidak ikut campur. Resikonya adalah konflik laten terus membesar. Fragmentasi NU, delegitimasi negara. Kemudian opsi yang kedua, jika pemerintah memang tidak turun tangan, pemerintah wajib memberikan fasilitator ilmiah. Artinya negara memfasilitasi audit ilmiah terbuka terhadap klan Balawi itu, nasabnya itu. Dan langkah yang pertama adalah membentuk tim nasional kajian nasab, melibatkan kampus, MUI, PBNU, dan peneliti luar negeri, kemudian membuka opsi uji DNA sukarela. Kemudian opsi yang ketiga, yang ditawarkan di dalam buku ini untuk pemerintah, regulasi secara administrasi. Negara mengatur bahwa klaim keturunan tidak boleh dipakai untuk jabatan publik, untuk otoritas ormas, apalagi privilege sosial. Kemudian yang ketujuh, buku ini juga memberikan advis atau memberikan dorongan yang kuat atau merekomendasi sebuah kebijakan untuk pemerintah agar pemerintah membentuk tim nasional audit nasab dan sejarawan keagamaan. Seperti beliau Anwar Gonggong yang sudah terus membahas mengenai nasab klan Balawi, kemudian memfasilitasi dialog resmi Nahdlatul Ulama, negara, dan akademisi, kemudian mendorong isbat nasab internasional, kemudian mendorong uji DNA genealogis secara sukarela, dan yang kelima, melindungi kebebasan akademis dan penulis, karena hari ini memang klan Balawi juga sudah mulai mengintimidasi dan mengkriminalisasi para akademik dan para penulis seperti KRT Fakih Wirahadinati untuk berhenti menulis, berhenti bersuara mengenai klan Balawi. Nah, sebagai penutup, buku ini juga memberikan gambaran bahwa isu klan nasab Balawi itu bukan hal yang sepele secara teologis, tetapi isu ketahanan ideologis bangsa ini terancam. Negara harus hadir bukan sebagai hakim ilmiah, tetapi sebagai penjamin keadilan sosial dan stabilitas nasional. Mengabaikan persoalan ini, klan Balawi ini, klaim nasab ini, buku ini juga memberikan banyak gambaran tentang resiko menjadikan Indonesia ladang konflik identitas berbasis agama dan keturunan. Nah, kurang lebih bedah buku hari ini mengenai Benteng NU Raya Balawi secara simultan, belum detail per babnya, tapi kurang lebih isi buku ini adalah yang saya sebutkan di awal tadi. Dan mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi, pada sahabat-sahabat AOW Kertapati, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.